Penyebab terjadinya krisis moneter 1998 yang pertama ialah merosotnya nilai tukar rupiah sebesar 600%, yang mana pada awalnya ialah Rp2.380 per satu dolarnya menjadi Rp16.650 per satu dolarnya. Yang kedua ialah akumulasi utang luar negeri. Utang luar negeri saat itu tidak dapat dibayar karena tidak memiliki devisa yang cukup untuk membayarnya beserta dengan bunga-bunganya. Yang ketiga ialah kesalahan pemerintah dan sistem perbankan yang mengakibatkan nilai untuk meminjam uang dalam rupiah relatif mahal dan mata uang asing relatif murah. Yang keempat ialah situasi politik, yang mana kebijakan pemerintah pada saat itu dinilai buruk oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya demo besar-besaran yang juga disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu. Belum lagi kondisi kesehatan Pak Presiden Soeharto yang juga buruk. Yang terakhir ialah IMF menunda bantuan. IMF tidak membantu dengan sepenuh hati dengan alasan Indonesia belum menyelesaikan 50 butir kesepakatannya besar, dan juga negara-negara sahabat yang juga menunda dengan alasan menunggu keputusan dari IMF. Saya akan membahas tentang dampak dari krisis moneter pada tahun 1998. Yang pertama, harga bahan pokok naik. Turunnya nilai tukar mata uang rupiah mengakibatkan harga bahan pokok naik. Jadi kenaikan bahan pokok membuat masyarakat kehilangan daya belinya. Yang kedua, banyak perusahaan bangkrut. Krisis moneter mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar dan memakai barang baku impor, sehingga mereka akhirnya membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membeli bahan baku karena rupiah menurun. Yang ketiga, Bank Indonesia mengalami kredit macet, di mana akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan cara menggabungkan beberapa bank di Indonesia, dan pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang keempat, hilangnya kepercayaan negara asing, di mana investor asing tidak percaya lagi bahwa uang yang diinvestasikan dalam melakukan bisnis di Indonesia akan memberikan hasil yang baik. Yang kelima, terjadi demo besar-besaran. Protes besar-besaran ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa. Yang keenam, kerusakan hingga hilangnya nyawa. Protes besar-besaran tersebut terus berlanjut di Indonesia dan akhirnya menjadi pertumpahan darah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Yang ketujuh, penjarahan dan isu rasisme meningkat tajam. Dan yang ke-8, kekuasaan Orde Baru telah jatuh, di mana Soeharto mengundurkan diri lalu diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Dan Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan rupiah kembali menjadi Rp6.500. Banyaknya dampak negatif yang ada ketika krisis ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya diam. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya perubahan terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah perbaikan terhadap sistem perbankan dengan pembuatan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, di mana tugas mereka adalah restrukturisasi secara menyeluruh terhadap perbankan nasional. Yang kedua adalah restrukturisasi uang swasta. Program ini dilaksanakan dengan penyelesaian pinjaman antar bank, pembiayaan pedagang, dan pinjaman antar bank yang dilakukan dengan program exchange offer. Yang ketiga adalah program makroekonomi. Program ini adalah program yang dicetuskan secara langsung oleh Pak Presiden B.J. Habibie dengan adanya pelonggaran APBN sebesar 8,5% dari PDB atau produk diskotik bruto, dan pembantuan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Baik, selanjutnya, untuk pencegahan terjadinya krisis moneter, Presiden saat itu, Pak B.J. Habibie, mengeluarkan keputusan Presiden tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum pada Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 1998, Pasal 1, pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan krediturnya akan dipenuhi. Pasal 4, Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.